Cerita dimulai di saat kita menerima undangan pernikahan dari Chihiro. Chihiro sang Maid Weaponsmith akan menikah dengan Nurse sang Dwarfhold Gem. Kita pun bergegas menuju ke sana. Sampai di sana kita melihat Warlick, Zoom, dan Artix sedang berdebat mengenai siapa yang menjadi pendamping pria Chihiro. Warlick berkata bahwa mereka berdua adalah seorang magi dan bahkan pernah jadi teman sekamar. Zoom juga berkata bahwa dialah yang harusnya berdiri di sampingnya, karena jika Nurse kabur, siapa lagi yang bisa menangkapnya selain bounty hunter. Artix pun juga berkata bahwa dirinya lah yang harusnya menjadi pendamping pria Chihiro, karena dia sudah mengenalnya lebih lama dari mereka berdua. Lalu kita bertanya langsung kepada Chihiro, jadi siapa yang akan kamu pilih? Chihiro menjawab, untuk apa? Kita menjawab, kau tahu kan kita semua di sini untuk sebuah pernikahan? Chihiro menjawab, benarkah? Dan anehnya aku juga akan menikah hari ini, sungguh luar biasa. Kita menjawab, bukan begitu, maksudnya kami di sini untuk pernikahanmu. Chihiro lalu bertanya, lalu bagaimana caranya kamu bisa sampai tepat waktu? Lalu kita meminta tolong kepada Chihiro untuk memperhatikan baik-baik bahwa Chihiro lah satu-satunya orang yang akan menikah hari ini. Chihiro lalu menjawab bahwa jangan bilang hal tersebut kepada Nurse, karena nanti dia pikir dia juga akan menikah hari ini. Kita pun merasa jengkel dengan Chihiro dan Chihiro mengira kita tersedak, karena dia juga sering tersedak di pesta pernikahan. Karena sangat jengkel, akhirnya kita hajar Chihiro. Lalu Nurse tiba-tiba datang dan mencari Chihiro. Dia bertanya dan memastikan mengenai kesiapan acaranya, dan Chihiro menjawab bahwa tidak ada masalah. Lalu kita bertanya kepada Chihiro bahwa dirinya lupa memberikan cincin. Chihiro menjawab tidak, bukan lupa memberikan, tapi lupa membuatkannya, dan masih ada cukup waktu untuk membuat cincin. Akan tetapi Chihiro membutuhkan bantuan kita. Kita pun setuju karena ini hari pernikahannya, dan Chihiro pun menunjukkan daftar bahannya untuk membuat cincin kawin terbaiknya. Bahan pertama yang Chihiro butuhkan adalah kristal hijau dari slime. Untuk monster slime-nya bisa ditemukan di mana saja, akan tetapi kristalnya cukup langka. Kita pun berburu kristal tersebut dan berhasil mendapatkannya. Lalu selanjutnya Chihiro membutuhkan biji AZT untuk menempa cincinnya. Chihiro berkata kita bisa mencarinya di Pinewood yang dekat dengan Gunung Dwarfhold, lebih tepatnya berada di lapisan gigi monster Twisted Foot. Kita pun segera memburunya dan berhasil mendapatkannya. Selanjutnya Chihiro membutuhkan sesuatu yang benar-benar lembut untuk memoles cincinnya, dan benda tersebut dimiliki oleh Faust yang berada di kuil orkestra di Midsong. Kita pun segera ke sana dan mengambil barang tersebut. Dan yang terakhir, Chihiro hanya membutuhkan kentang. Chihiro berkata dua troll yang mengganggu pesta itu mempunyai kentang tersebut. Tadinya Chihiro ingin mengusir mereka, akan tetapi karena kita jarang melihat troll yang memakai tuxedo, akhirnya Chihiro biarkan. Setelah itu kita langsung merebut kentang tersebut dari mereka dan berhasil mendapatkannya. Akhirnya kita menuju Chihiro. Setelah menerima kentang tersebut, Chihiro pun lari kegirangan. Lalu kita bertanya ke Nurse terkait peristiwa ini. Karena Nurse akan segera menikah dengan Chihiro, dia sudah tidak kaget dengan hal-hal yang seperti ini. Kita pun berkata bahwa Nurse benar-benar wanita yang sangat istimewa. Nurse pun berkata bahwa kata-kata tersebut yang selalu diucapkan oleh Chihiro. Setelah itu kita menghampiri Chihiro dan bertanya mengenai kenapa dia membutuhkan kentang. Chihiro menjawab bahwa dia meninggalkan semua peralatan tokonya di Dragon Fable. Kita sedikit kaget dan bertanya mengenai dengan apa Chihiro membuat senjata di Akiwe. Chihiro tidak ingin memberitahu karena menurut Chihiro kita sendiri pasti tidak benar-benar ingin tahu. Chihiro juga berkata bahwa kentang ini merupakan penemuan ajaib kecilnya yang disebut Port of Forts. Seketika semua peralatan Chihiro pun muncul. Kita pun terkesan dan bertanya mengenai mengapa membuatnya terlihat seperti kentang. Chihiro menjawab jika benda tersebut terlihat seperti garpu, maka Chihiro sendiri akan bingung membedakannya dengan semua peralatan makannya yang lain. Lalu Chihiro menyuruh kita untuk sedikit mundur. Chihiro pun mulai menempa-nempa cincin tersebut, lalu dicelupkanlah cincin tersebut, dan kristal tersebut menjadi bersinar berwarna hijau. Kita pun memuji cincin tersebut. Chihiro berterima kasih kepada kita dan menghargai semua kerja keras kita. Kita pun tidak mempermasalahkannya. Chihiro lanjut berkata bahwa dibutuhkan seorang teman sejati untuk melalui semua kejadian ini, untuk memastikan pernikahan berjalan dengan lancar.
Chihiro pun lalu menawari kita untuk mendampingi dia sebagai pendamping pria. Kita pun merasa terhormat dengan tawaran tersebut. Kita pun akhirnya menjadi pendamping pria Chihiro. Chihiro memasukkan cincinnya ke jari Nurse. Nurse pun langsung menarik tubuh Chihiro lalu memegang tubuh di belakang Chihiro dan menciumnya. Akhirnya acara pernikahan pun berjalan dengan lancar. Sebagai penutup, sekarang waktunya untuk membacakan ucapan yang ada di buku tamu. Yang pertama dari Ai Numiko. Dia mengucapkan selamat dan semoga hidup bahagia. Lalu ada Aisyah yang mengucapkan semoga mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan semoga hidup kalian dapat melelehkan hati sedingin es sekalipun. Lalu dari Alina yang berkata bahwa dia harusnya membawa potion cintanya, akan tetapi kelihatannya cinta kalian sudah kebanyakan jadi tidak perlu. Selanjutnya ada Artix. Dia berkata bahwa Chihiro pernah bertaruh kepada dirinya bahwa dia tidak akan menemukan cinta sejatinya dan tidak menikah lebih dulu. Jadi dia kalah taruhan dan harus membayar Artix. Lalu ada Belen. Dia berkata bahwa mereka berdua terlihat cocok sekali. Selanjutnya ada Kapten Rurhab. Dia mengucapkan semoga karunia kalian seluas lautan, cinta kalian sedalam itu, dan semakin banyak kalian saling memberi, semakin banyak pula yang akan kalian dapatkan. Lalu ada Dumos. Dia meminta maaf karena tidak bisa datang, karena mobilnya terbakar, karena ulah lim. Selanjutnya ada Galanot. Dia teringat tentang Guardian Tower yang ada di Falcon Ridge berubah menjadi ikan raksasa, dan terlihat keren. Lalu ada Ghost. Dia mendoakan semoga kalian berdua selalu baik-baik saja, dan memperingati jika Nurse marah, maka tolong untuk Chihiro tidak membuat lelucon, karena yang ada tambah bikin marah. Untuk selanjutnya ada Geopetal. Walaupun dia duduk tak bergerak, tapi dia memancarkan rasa bahagia untuk kalian. Lalu ada J6. Dia berkata kalau membutuhkan pelaminan secara kilat, mereka bisa menghubunginya. Selanjutnya ada Gemini. Dia tidak punya lelucon untuk dikatakan. Lalu ada Koi. Dia berkata semoga sukses untuk kalian dan memperingatkan Chihiro untuk jangan mengubah pengantinnya yang sedang tersipu malu menjadi ikan yang tersipu malu. Selanjutnya dari Corin. Dia berkata semoga kalian menikmati banyak hari bahagia seperti waktu nikah dan mempunyai keluarga yang bahagia, lalu jalan-jalan ke Disney, pokoknya bahagia untuk kalian berdua, titik. Lalu ada Lim. Dia berkata bahwa satu-satunya keajaiban yang dia percaya adalah cinta. Selanjutnya ada Lucion. Dia berkata bahwa dia ingin kalian bahagia selamanya, bukan hanya ilusi. Jadi tumbuhkan cinta, rasa hormat, dan hargai satu sama lain, dan kalian akan menjalani akhir yang sesungguhnya. Lalu ada McWin. Dia berkata bahwa dia yakin kalau kalian menyukai wajan yang dia berikan untuk memasak bacon, bukan untuk saling memukul kepala. Selanjutnya ada Miltonius. Dia kaget karena manusia fana menganggap kontraknya sebagai hukuman yang kejam. Padahal kalian juga melakukan kontrak seperti pernikahan. Lalu ada Minimal. Dia berkata jika pria yang sedang jatuh cinta tidak akan lengkap sampai dia menikah. Selanjutnya ada Nick Wright. Dia mengucapkan selamat dan membawakan hadiah kaos kaki dari luar angkasa. Lalu ada Nitera. Dia berdoa semoga para dewa Bacon dan Leveshock mendoakan yang terbaik untuk Chihiro dan mengucapkan selamat atas pernikahannya, dan berkata bahwa Chihiro adalah orang yang beruntung dan pantas mendapatkan yang terbaik. Dia sudah seperti saudara bagi Nitera, dan sebagai sesama penyihir kita juga harus tetap solid. Selanjutnya ada Oishi. Dia berkata bahwa Jack telah memakan gaunnya. Lalu ada Randor the Red. Dia berkata bahwa dirinya benar-benar bersenang-senang habis-habisan. Selanjutnya ada Red Harbinger. Dia berkata bahwa sebuah elemen dapat menciptakan, menghancurkan, dan mengubah dunia, tetapi tak ada yang dapat menandingi ikatan yang ditempa dalam api hati. Lalu ada Rens. Dia berkata bahwa mengenal seorang alkemis bisa sangat berguna, dan tak pernah tahu kapan kau akan membutuhkan ramuannya. Selanjutnya ada Rolit. Dia mengatakan sebuah lelucon mengenai istri yang galak. Lalu ada Safiria. Dia mendoakan semoga cahaya persahabatan menuntun jalan kalian bersama. Semoga tawa anak-anak menghiasi lorong-lorong rumah kalian. Semoga sukacita hidup bersama membawa senyum dari bibir kalian dan binar dari mata kalian. Selanjutnya ada Titan. Dia sangat kaget seorang Chihiro sudah menikah. Lalu ada Titan. Dia berharap semoga kalian hidup bahagia dan penuh kebahagiaan. Selanjutnya ada Tomix. Dia berkata semoga kalian berdua mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan.
kebahagiaan, dan umur panjang bersama. Lalu ada Warlick. Dia mengucapkan selamat untuk Chizuru dan keluarga barunya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Dan Warlick memberi sedikit nasihat tentang pernikahan, yaitu tolong simpan kaos kakimu di dalam laci. Selanjutnya ada dari Jürgen von Smergeben. Dia berkata bahwa petualangan terbesar adalah petualangan keluarga, dan mendoakan semoga perjalanan keluarga barunya di masa depan dipenuhi dengan petualangan, kesenangan, dan banyak pencapaian. Lalu ada Zazul. Dia berharap semoga kalian mendapatkan lebih banyak ucapan selamat pernikahan. Selanjutnya ada Zoom. Dia berkata bahwa para bounty hunter selalu punya harta karun yang luar biasa. Tapi kamu yang merupakan sahabatku sudah mempunyai harta karun terbesar, yaitu cinta abadi. Lalu ada Watcher Green. Dia bertanya terkait rumah klub Chizuru yang akan direnovasi dan membutuhkan lebih banyak warna hijau. Dan yang terakhir dari Wraith. Dia mendoakan semoga menjadi hal terbaik untuk kehidupan baru kalian bersama.